Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini dari satu tema berkat bagi yang murah hati. Terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, banyak orang berpikir bahwa dengan memberi, mereka akan mengalami kekurangan dan kehilangan. Namun, Amsal pasal 11 ayat 24-25 ini menunjukkan bahwa kemurahan hati itu membuka pintu berkat. Nah, arti murah hati adalah yang pertama rela memberi dengan sukacita dan tanpa paksaan. Yang kedua adalah tidak egois, bahwa dia siap menolong siapa saja, kapan saja yang dapat dia lakukan untuk menolong orang. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah tindakan perbuatan nyata. Yang keempat, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Jadi kita ini yang sudah menerima berkat, yang sudah mendapat perlindungan, pertolongan, keselamatan dari Tuhan, kita dapat menjadi saluran berkat. Orang ketika berjumpa kita, bersama kita, mendapat berkat, merasa senang, merasa ada sukacita, merasa diteguhkan, merasa dikuatkan. Amsal 2 pasal 11 ayat 24-25 ini menjelaskan ada beberapa hukum yang dapat kita lihat di sana. Yang pertama, hukum ilahi yang luar biasa. Seperti dicatat dalam ayat ini adalah ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini artinya bahwa ketika orang memberi bukan berarti kekurangan, tidak mengalami kekurangan, semakin mendapat berkat dan semakin diberkati Tuhan. Kemudian ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi tidak menjadi ukuran jaminan ketika kita menahan, ketika kita tidak memberi, kita cukup. Hukum yang kedua yang kita lihat di sini adalah hukum tabur tuai. Nah, ayat berkata, siapa banyak memberi akan diberi kelimpahan. Nah, jadi siapa yang memberi dan dengan memberi berkat, dia akan mendapat kelimpahan. Yang kedua, hukum tabur tuai di sini adalah siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini artinya bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai, apa yang kita tanam akan kita tuai. Dan itu hukum tabur tuai dalam hidup kita. Nah, bentuk-bentuk murah hati Bapak Ibu sekasih Tuhan, yang pertama adalah memberi materi kepada yang membutuhkannya. Ada orang-orang di sekeliling kita, rekan, sahabat, tetangga kita, keluarga kita yang sangat-sangat membutuhkan. Kita dapat berbagi, kita dapat berikan bagi mereka. Yang kedua, memberi waktu untuk mendengar dan menemani mereka. Jadi kita bisa bersama-sama mereka di saat mereka mengalami persoalan hidup. Yang ketiga, bentuk memberi murah hati adalah memberi dukungan doa, memberi semangat, memberi kekuatan, memberi dukungan, penghiburan dan pengharapan. Yang keempat, bahwa kita dapat memberi tenaga kita, waktu kita untuk menolong orang lain. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bagian ini kita akan melihat berkat orang yang murah hati. Yang pertama dalam Amsal ini yang telah kita baca, bahwa berkat yang kita terima adalah berkat kelimpahan. Berkat kelimpahan ini bukan hanya berbicara tentang materi, uang, namun bisa jadi yang kita peroleh kesehatan kita, dan juga perasaan hati damai dalam hati kita. Kemudian pertumbuhan kerohanian kita bertumbuh, kasih kita semakin bertumbuh, dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, terlebih diberi hikmat, pengetahuan, dan akal budi. Kemudian berkat yang kita peroleh adalah berkat sukacita, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ketika kita memberi itu ada rasa sukacita yang terhubung dengan kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi pendorong untuk dapat berbagi. Yang ketiga, berkat orang yang murah hati adalah mendapat pemeliharaan Tuhan.
Nah, dalam Mazmur 41 ayat 1-3 berkata demikian, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, dan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu malapetaka. Bahwa ketika kita mendapat kelimpahan, dan kelimpahan itu kita dapat berbagi dengan orang, di situ Tuhan melindungi kita, Dia menolong kita dan memelihara hidup kita. Contoh kita lihat dalam beberapa ayat Alkitab seperti dalam 1 Raja-Raja 17, berbicara tentang seorang perempuan janda di Sarfat. Dia memberi makanan terakhir kepada Elia. Tuhan melipat gandakan pemberiannya itu, tepung dan minyak. Contoh lain adalah anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan juga melipat gandakan untuk ribuan orang yang memakannya. Yohanes 6 ayat 1-13. Yang kemudian gereja Makedonia memberi walaupun dalam kekurangan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-3. Aplikasi bagi kita hari ini adalah latihlah dirimu untuk selalu menjadi orang yang murah hati. Yang mulai dari hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain. Yang kedua, jadilah berkat mulai dari rumah, gereja, dan masyarakat. Yang ketiga, jangan takut memberi karena Tuhan menjamin, Tuhan berjanji akan memelihara hidup kita. Yang keempat, bahwa jadikanlah kemurahan hati itu menjadi gaya hidup. Sebagai penutup, Tuhan memberkati orang yang hidup untuk memberi, bukan hanya hidup untuk mengumpulkan bagi dirinya sendiri. Jadilah saluran berkat bagi orang lain, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.